Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlihawati. Saya dari Tadris IPS 7B. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah PLP. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita baik semua ya. Oke, untuk pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Oke, untuk pembelajaran kali ini, hari ini Ibu absen dulu ya. Aditya Sugianto, Alinda Syah Ramadanti, Andayani, Bunga Harisma, Dita Lestari, Muhammad Ardi Pratama, Ezar Raisar Khairullah, Fahmi Maulana, Jahwa Fatiyah, Jonathan, Logika Friendly, Nishari Hadatul Arishim, Muhammad Andika Nugroho, Muhammad Syaidar Mawas. Oke, untuk hari ini di sini Ibu akan menjelaskan mengenai protokol kesehatan Ibu sendiri ya. Dimana pembelajaran sekarang itu dilakukan secara daring ya. Berarti apa? Dilakukan di rumah. Untuk menjaga kesehatan kita dari COVID-19, alangkah baiknya kita mengetahui cara-cara agar menjaga COVID-19 ini ya. Yaitu ada cara pencegahannya ya, di mana kita harus tetap mencuci tangan ya apabila kita sudah melakukan aktivitas sebelumnya ya, harus tetap cuci tangan dan tetap harus menggunakan masker ya, dan tetap menjaga jarak ya, menjaga jarak dari kerumunan maupun dari semua yang ada di lingkungannya. Untuk sekarang ditinggalkan dulu aktivitas yang kurang penting seperti itu. Dan di sini Ibu akan menjelaskan ya mengenai judul kali ini, yaitu materinya tentang interaksi sosial ya. Dan di sini Ibu memiliki tiga tujuan dari interaksi proses pembelajaran kali ini ya. Yang pertama yaitu apa? Siswa harus mampu ya menjelaskan mengenai pengertian interaksi sosial. Yang kedua yaitu siswa harus mampu ya menyebutkan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Dan yang ketiga yaitu diharapkan ya siswa itu mampu menjelaskan mengenai bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit ya mengenai interaksi sosial. Sebelum kita memulai interaksi sosial, maka di sini kita mengenal dulu tuh apa sih arti dari manusia itu sendiri ya. Jadi gini semuanya, manusia itu sendiri ya artinya apa? Makhluk sosial ya. Manusia itu adalah makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu saling membutuhkan bantuan orang lain ya. Tidak hanya membutuhkan bantuan orang lain, tetapi di sini manusia juga ya tetap melakukan yang namanya interaksi sosial ya, di mana setiap manusia itu pasti membutuhkan yang namanya interaksi sosial dalam melakukan segala aktivitas ya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti komunikasi ya, komunikasi itu hal yang wajar bagi setiap manusia. Untuk melakukan semua kebutuhannya,
kita yaitu dituntut untuk melakukan interaksi sosial seperti itu ya. Dan di sini ibu akan menjelaskan mengenai interaksi sosial itu sendiri. Apa sih pengertian dari interaksi sosial ya kan? Dan apa sih bentuknya dan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial seperti itu. Di sini ibu akan menulis ya. Ibu akan menulis tentang interaksi yang namanya interaksi sosial. Jadi di sini ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian dari interaksi sosial. Di sini anak-anak udah ada yang tahu belum apa sih pengertian dari interaksi sosial itu? Belum ya? Jadi gini anak-anak, interaksi sosial ini ya proses hubungan ya, hubungan timbal balik antara satu individu dengan individu yang lain dalam bentuk interaksi sosial seperti itu ya. Jadi interaksi sosial ini merupakan hubungan timbal balik antara manusia satu dengan manusia yang lainnya ya. Artinya apa? Setiap manusia pasti itu membutuhkan bantuan orang lain ya. Entah itu bantuan dalam segala sesuatu ataupun dalam melakukan kegiatan selebihnya seperti itu. Dan di sini ya interaksi sosial ini ya baik terjadi karena individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok seperti itu ya. Jadi apa? Interaksi ini yang bentuknya yaitu berdasarkan wujud ya. Berdasarkan wujud itu ada 3 ya. Individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok seperti itu. Ya seperti itu ya. Yang udah seperti ibu jelaskan tadi bahwasanya dalam bentuk interaksi sosial itu berdasarkan wujud yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ini anak-anak, individu dengan kelompok dan individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok ya. Jadi bisa dikatakan kelompok apabila bisa dikatakan interaksi sosial seperti itu ya. Di sini ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian dari interaksi sosial itu sendiri ya. Di dalam interaksi sosial itu sendiri terdapat beberapa bentuk ya berdasarkan wujud ya, berdasarkan wujud. Yang pertama yaitu individu dengan kelompok, individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok ya. Bisa dikatakan interaksi sosial apabila ya di dalam melakukan interaksi sosial itu terjadi lebih dari 1 orang, itu bisa dikatakan interaksi sosial ya. Lebih dari 1 orang maupun 1 dengan 1 juga nggak apa-apa ya. 1 orang dengan 1 orang bisa dikatakan individu dengan individu ya.
Contohnya seperti ini. Nah, di sini ya, Ibu memiliki gambar contoh dari individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok ya. Di sini ya semuanya, di sini Ibu memiliki contoh dari interaksi sosial ya, gambar contoh dari interaksi sosial seperti itu. Nah, ini merupakan contoh dari individu dengan individu ya, maupun individu dengan kelompok seperti itu. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai contoh terjadinya interaksi sosial ya. Yang pertama di sini kalian bisa lihat ya. Yang contoh pertama ini terjadi ketika ada seorang pengemis terus datanglah seorang yang ingin memberi gitu ya, ingin memberi gitu. Itu bisa dikatakan interaksi sosial ya, di mana interaksi sosial ini dalam bentuknya yaitu terjadi antara individu dengan individu seperti itu ya. Di sini ada seorang pengemis dan seorang yang memberi seperti itu. Dan dari gambar yang kedua ini terjadi ya, yaitu proses seorang anak dengan seorang ibu ya, dalam melakukan pembicaraan ya, baik itu pembicaraan secara fisik ya, maupun dengan secara interaksi sosial seperti itu. Dan ini bisa dikatakan individu dengan individu ya. Dan yang kedua ini individu dengan kelompok ya, individu dengan kelompok ini. Dan di sini juga Ibu memiliki contoh dari interaksi individu dengan kelompok ya. Di sini ada, bisa lihat semuanya, gambar satu ini terjadi di dalam kelas ya, terjadi di dalam kelas. Dan ini dilakukan secara individu dengan kelompok, baik itu terjadi adanya seorang guru dan adanya seorang siswa ya. Di dalam proses pembelajaran ini ya, seperti gambar ini, melakukan diskusi ya antara guru dengan siswa. Jadi apa? Guru ini disebut sebagai individu dan siswa ini disebut kelompok. Kenapa bisa terjadi kelompok ya? Bisa disebut dengan kelompok karena orangnya itu lebih dari satu ya, itu bisa dikatakan sebagai kelompok seperti itu. Dan di sini juga sama ya, terjadi antara guru dan siswa juga seperti itu. Dan selanjutnya yaitu contoh interaksi sosial berdasarkan kelompok dengan kelompok ya, berdasarkan dengan kelompok, yaitu di sini bisa lihat ya, dalam proses pembelajaran kan ada diskusi. Di dalam diskusi itu kan dibagi menjadi kelompok ya, seperti dilihat nih, terjadi dua tim ya, antara tim satu dengan tim dua ya. Di sini melakukan diskusi ya, antara kelompok satu dengan kelompok dua seperti itu. Itu juga bisa dikatakan kelompok dengan kelompok karena dalam kegiatan tersebut itu lebih dari satu orang ya, lebih satu siswa di dalam satu kelompok tersebut seperti itu. Dan di sini Ibu juga akan membahas mengenai apa sih syarat-syarat terjadinya interaksi sosial itu apa aja ya. Jadi di dalam interaksi sosial itu terdapat 3 syarat ya. Yang pertama itu kontak sosial ya, kontak sosial dan komunikasi seperti itu. Di dalam kontak sosial ini terjadi ketika adanya timbal balik dari individu dengan individu lainnya di dalam
di dalam kelompok tersebut itu bisa dikatakan terjadi kontak sosial, dan kontak sosial ini juga tidak bersifat itu ya verbal, maupun bisa dilakukan secara fisik juga seperti itu. Jadi komunikasi ini merupakan ya proses penyampaian pesannya yang dilakukan baik melalui benda di sekitar ya maupun dengan yang lain, itu bisa dikatakan dengan komunikasi ya. Tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi bisa melakukannya dengan menggunakan benda, itu seperti itu ya. Dan di sini Ibu juga akan membahas mengenai tindakan sosial ya. Tindakan sosial ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang satu melalui orang lain ya, itu bisa dikatakan sebagai tindakan sosial seperti itu. Dan di tindakan sosial ini juga terdapat beberapa cara ya, yaitu tindakan secara afektif seperti itu ya, tindakan secara afektif maupun tindakan yaitu secara tradisional ya, itu bisa dikatakan dengan tindakan sosial. Jadi tindakan sosial ini ya, merupakan cara penyampaiannya itu dengan berbagai macam seperti itu ya, seperti itu. Dan di sini juga berdasarkan sifat-sifatnya ya kan yang udah Ibu jelaskan barusan, bahwa syarat-syarat terjadinya interaksi sosial itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu kontak sosial, yang kedua itu tindakan sosial, yang ketiga itu komunikasi ya. Jadi seperti itu. Jadi setiap melakukan suatu interaksi sosial itu pasti memiliki syarat-syarat tertentu bisa apabila untuk dikatakan sebagai interaksi sosial seperti itu. Dan di sini Ibu juga akan membahas mengenai faktor-faktor terjadinya dari interaksi sosial ya. Di sini Ibu memiliki beberapa ya. Yang pertama yaitu disebut dengan sugesti ya. Kalau sugesti itu kan pemberian pandangan ya, pemberian pandangan dari satu orang ke orang lain ya, dalam suatu percakapan seperti itu. Itu bisa dilakukan secara dengan sugesti ya. Juga pembicaraannya itu dalam satu pandangan atau satu arah seperti itu. Itu juga di sini memiliki menjelaskan tentang imitasi ya. Imitasi ini merupakan tindakan meniru orang lain secara menyeluruh, itu bisa disebut dengan yang namanya imitasi. Dan selanjutnya yaitu identifikasi ya. Identifikasi ini kan kecenderungan ya, kecenderungan seseorang untuk meniru orang lain ya, baik itu ingin seperti sama ya, ingin berpakaiannya seperti itu bisa disebut dengan identifikasi. Dan yang selanjutnya yaitu simpati ya. Simpati ini bisa dilakukan kepada seseorang ya, kepada seseorang yang merasa tertarik dengan pada orang lain ya, itu bisa disebut dengan yang namanya simpati seperti itu. Simpati itu ya, untuk merasakan penderitaan orang lain juga seperti itu. Dan di sini juga ada yang namanya yaitu empati ya. Empati itu kan ikut merasakan penderitaan orang lain ya, ikut merasakan penderitaan orang lain ketika ada suatu permasalahan kita juga ikut merasakan gitu ya, apa yang orang lain rasakan seperti itu. Dan adanya motivasi ya. Motivasi ini kan merupakan dorongan ya, dorongan atau rangsangan yang dilakukan orang lain ya, untuk mempengaruhi orang lain seperti itu ya. Itu suatu dorongan atau pengaruh ya. Di sini Ibu juga memiliki bentuk-bentuk dari interaksi sosial ya. Yang pertama yaitu seperti ini ya, proses asosiatif ya. Ini merupakan bentuk dari yang namanya interaksi sosial ya. Bentuk dari interaksi sosial ini dibagi menjadi 2 ya, asosiatif dan disosiatif ya. Di sini Ibu memiliki gambar ya. Kalian bisa lihat nih gambar yang pertama yaitu kerjasama ya. Kerjasama itu
proses dari asosiatif itu sendiri ada yang namanya kerjasama ya, akomodasi, asimilasi maupun tentang akulturasi. Itu merupakan proses tindakan asosiatif ya, proses tindakan asosiatif seperti itu. Di sini ada gambar yang namanya kerjasama ya. Kerjasama ini kan melakukan gotong royong terhadap satu orang dengan orang lain ya, dalam untuk mencapai suatu tujuan tertentu ya, melakukan yang namanya gotong royong ya, bersama-sama. Tujuan melakukannya itu secara bersama-sama, itu bisa dikatakan yang namanya kerjasama seperti itu. Dan yang kedua yaitu akomodasi ya. Akomodasi ini merupakan suatu tindakan ya, suatu tindakan, tetapi tindakan ini tidak sepenuhnya yaitu memihak pada kita gitu, ada yang kontra maupun pro kontra gitu, seperti itu bisa dikatakan dengan akomodasi. Dan di sini ibu memiliki contoh gambar dari akomodasi itu sendiri. Di sini ada demo ya, pendemo ini orang yang di PHK di dalam sebuah perusahaan gitu ya. Orang tersebut itu melakukan yang namanya itu demo ya, demo besar-besaran terhadap perusahaan yang mereka di PHK itu seperti itu. Dan yang kedua yaitu asimilasi ya. Kalau asimilasi itu kan proses pencampuran ya, pencampuran unsur budaya yang berbeda, tapi dalam budaya ini itu melahirkan budaya baru seperti itu ya. Itu bisa disebut dengan asimilasi. Dan di sini juga sebenarnya ada yang namanya akulturasi ya. Kalau akulturasi itu kan proses pencampuran ya, proses pencampuran dari dua unsur budaya yang berbeda yang melahirkan budaya baru ya, baik itu secara menyeluruh seperti itu ya. Jadi proses terjadinya percampuran itu ya, proses pencampuran dua unsur budaya yang berbeda yang melahirkan budaya baru, tetapi tidak meninggalkan kebudayaan aslinya seperti itu bisa dikatakan sebagai akulturasi ya. Walaupun mereka melakukan budaya-budaya lain, melestarikan budaya lain, tetapi mereka juga tidak lupa ya akan kebudayaan itu sendiri seperti itu. Jadi mereka tetap menjaga budaya. Dan selanjutnya juga di sini ibu akan membahas mengenai bentuk terjadinya interaksi sosial itu berdasarkan disosiatif ya, berdasarkan disosiatif ini dibagi menjadi. Dan selanjutnya di sini juga ada yang namanya itu proses diasosiatif ya. Proses diasosiatif ini merupakan bentuk terjadinya interaksi sosial ya. Di dalam diasosiatif ini ada beberapa ya, adanya kompetisi, adanya kontroversi, dan adanya itu pertentangan. Di setiap gambar ini merupakan ya proses terjadinya disosiatif ya. Yang pertama yaitu adanya kompetisi, baik itu secara lawan ya, baik pihak satu dengan pihak lain ya. Itu bisa terjadi kompetisi atau bisa disebut dengan persaingan ya, untuk merebutkan suatu penghargaan. Itu bisa disebut dengan yang namanya persaingan seperti itu. Dan di sini ada juga pertentangan ya. Pertentangan ini berdasarkan konflik ya. Di sini ada konflik. Konflik ini merupakan proses pertentangan dari yang namanya disosiatif itu sendiri. Pertentangan atau konflik. Oke, selanjutnya itu ibu akan menjelaskan bentuk dari yang namanya itu disosiatif ya. Disosiatif ini merupakan bentuk terjadinya interaksi sosial ya, bentuk terjadinya interaksi sosial. Di sini ibu memiliki beberapa gambar ya. Yang pertama gambar 1 itu tentang kompetisi ya, kompetisi. Yang kedua yaitu tentang konflik ya, atau bisa disebut dengan yang namanya pertentangan. Dan yang kedua yaitu adanya kontroversi ya. Kompetisi ini kan atau artinya persaingan ini kan dilakukan secara dua pihak ya, maupun dilakukan secara dua arah seperti itu. Di
di dalam kompetisi ini juga kan memiliki beberapa tujuan ya untuk mencapai suatu tujuan tertentu, maka orang-orang ini itu melakukan suatu kompetisi ya untuk merebutkan suatu suatu kejuaraan ya. Kalau di sini kan contohnya yaitu tarik tambang ya. Tarik tambang ini kan suatu proses persaingan yang terjadi antara satu kelompok dengan kelompok yang satunya lagi, seperti itu. Dan di dalam persaingan ini juga kan terjadinya itu proses proses interaksi sosial ya. Yaitu proses interaksi sosial ini kan tidak dilakukan secara berbicara ya, interaksi secara langsung, tapi bisa dilakukan secara benda ya, melalui benda, bendanya yaitu tambang ya atau tali, seperti itu. Dan di sini ibu juga memiliki disosiatif ya, seperti udah yang ibu jelaskan barusan, bahwasanya di dalam disosiatif ini dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama yaitu adanya persaingan ya, persaingan. Yang kedua yaitu adanya pertentangan. Pertentangan ini bisa menimbulkan suatu konflik ya di dalam suatu masyarakat tertentu. Dan di sini juga ada yang namanya kontroversi. Kontroversi ini merupakan rasa tidak senang terhadap orang lain, tapi dilakukannya itu secara sembunyi-sembunyi ya. Itu bisa dikatakan yang namanya kontroversi, seperti itu. Untuk pertemuan kali ini ibu akhiri dulu ya. Oh iya, dan ibu memiliki beberapa pertanyaan ya di dalam bentuk itu pilihan ganda ya. Nanti silakan anak-anak untuk mengerjakan pilihan ganda tersebut itu ya. Nanti kalian bisa kerjakan itu di rumah maupun di sekolah ya, seperti itu. Dan dalam proses pembelajaran kali ini kan dilakukan secara daring, berarti dikerjakannya itu di rumah, seperti itu. Nanti linknya ibu share di Classroom atau dikirimnya itu melalui Classroom ya, Google Classroom, seperti itu. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua ya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.